Halo, ketemu lagi bersama saya Ferdian Permana. Saya psikolog dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Hari ini kita akan membahas mengenai apakah anak-anak itu tidak boleh melihat orang tuanya bertengkar. Ini kan penting banget karena banyak yang datang untuk konsul, datang untuk konseling mengenai anaknya maupun mengenai dirinya sendiri. Itu bertanya, apakah dampaknya kalau anak ini melihat orang tuanya berantem? Ada juga yang anak-anak SMP atau SMA itu sering konsul juga, mengatakan bahwa orang tuaku tuh sering berantem, aku sering melihat orang tuaku berantem. Tapi dampaknya menjadi aku sedih, aku ketakutan, dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai hal tersebut, mengenai apakah anak sebaiknya tidak boleh melihat orang tuanya berantem. Sebelum saya membuat konten video YouTube ini, saya sudah mengupload topik yang sama di TikTok juga. Ya, di TikTok itu saya memotong sebuah video dari Jordan B. Peterson. Peterson adalah psikolog dari Kanada yang mengatakan bahwa anak itu boleh melihat orang tuanya berantem, orang tuanya itu fight, boleh. Asalkan ya menurut saya juga, asalkan masalahnya itu bukan masalah yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat tinggi levelnya yang anak-anak nggak paham. Ya, contohnya masalah finansial, masalah pinjaman bank, masalah hutang, masalah perselingkuhan, dan lain-lain itu lebih baik memang nggak usah kalau menurut saya. Ya, tapi kalau masalah yang levelnya masih rendah sampai sedang, itu bolehlah kita tunjukkan kepada anak. Tapi yang kita tunjukkan itu jangan hanya berantemnya aja, di situ loh masalahnya. Jangan cuma berantemnya aja yang kita tunjukkan kepada anak ini, kepada anak kita. Tapi berantem itu kan ada prosesnya, ada masalah yang disajikan. Kemudian setelah itu ada konflik. Konflik ini dalam bentuk apa? Apakah verbal? Apakah bagaimana? Kemudian adakah negosiasi? Adakah negosiasi di sana? Masalahnya tuh ini. Menurut aku kamu tuh begini. Oh, menurut kamu aku begini. Oke, terus harus bagaimana? Oh, harus begini, begini, begini. Oke, kalau begitu kamu juga harus begini. Itu kan proses negosiasi. Anak itu harus melihat itu, bukan cuma berantemnya aja. Kadang-kadang anak itu hanya disajikan masalah dan berantemnya aja dan melihat. Tapi ketika melihat langsung disingkirin. Oke? Langsung disingkirin dan tidak boleh melihat orang tuanya berantem. Padahal penting banget bagi anak untuk melihat bagaimana proses resolusi dari masalah yang ada. Resolusinya, negosiasinya, kemudian make up-nya bagaimana kita saling memaafkan, kita saling tetap menyayangi satu sama lain, tidak ada perpisahan, tidak ada kerenggangan relasi, meskipun di situ banyak masalah gitu loh. Bahkan seringkali yang saya temui di masyarakat adalah menyembunyikan. Keluarganya itu menyembunyikan kalau mereka itu punya masalah. Contohnya ada masalah nih, diem-dieman, nggak mau ngomong, dipendam. Anak juga melihat itu sehingga nanti ketika dewasa jangan heran kalau anak itu menyelesaikan masalahnya dengan cara memendam masalah atau tidak mau cerita sama orang tua. Banyak yang nggak menyadari hal seperti ini. Orang tua itu pada kebingungan, kenapa ya anak begini, padahal saya nggak pernah ngajarin begitu. Saya selalu memisahkan anak ini kalau misalkan saya lagi berantem sama suami. Lah justru karena itu. Dia nggak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah, untuk bernegosiasi, untuk resolusi konflik. Nggak ada yang tahu anak-anak seperti itu kalau tidak diajarkan melalui observasi. Di sekolah kan nggak diajarkan seperti itu. Sekolah dari dulu sampai sekarang juga terlalu fokusnya
95% adalah di akademisnya. Seberapa hebat dia matematika, seberapa hebat dia bahasa Inggris, seberapa hebat dia fisika, biologi, kimia, ekonomi, akuntansi, dan lain-lain gitu ya. Nggak terlalu fokus di penyelesaian masalah, nggak terlalu fokus di resolusi masalah. Nah, sehingga tugas-tugas ini adalah tugas dari orang tua untuk memberikan contoh kepada anaknya. Ada kasus-kasus khusus di mana ketika orang tua itu problemnya itu terlalu kompleks, ya seringkali memang sebaiknya tidak ditunjukkan kepada anak. Apalagi kalau orang tua itu penyelesaian masalahnya caranya negatif, itu baru jangan ditunjukkan kepada anak. Oke, kalau orang tua menunjukkan resolusi konflik, menunjukkan negosiasinya itu negatif semua, penyelesaian masalahnya dengan cara marah-marah, argumen, negatif semua ya. Terus kemudian memaki-maki, memukul, kekerasan, sumpah serapah, itu baru kita harus minggirkan si anak ini jangan sampai lihat, gitu loh. Beda ya, ada dua sisi di sini memang. Yang satu, kita asumsikan keluarganya normal. Nah, caranya adalah kita biarkan anak ini melihat, supaya melihat negosiasi dan resolusi konflik. Kalau yang satunya ini memang dasarnya negatif. Nah, kalau yang negatif seperti itu, resolusi konfliknya juga negatif, penyelesaian masalah juga negatif, nggak ada negosiasi, atau bahkan diem-dieman, silent treatment, ini baru kalian harus pisahkan si anak ini, jangan sampai dia melihat dan mempelajari itu. Dan nanti ketika remaja, mereka akan menggunakan cara yang sama untuk digunakan di masyarakat. Teman-temannya, kepada orang-orang yang mungkin dekat sama dia, pacarnya misalnya, seperti itu. Ya, semoga ini bisa dipahami ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Mungkin kita akan bahas atau kita akan jawab, asalkan memang masih sesuai dengan konteks video kita kali ini. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Semoga membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua. Bye-bye.